dan memuliakan Tuhan melalui ibadah kesucian di pagi hari ini. Kita akan nyanyikan beberapa pujian penyembahan. Pujiannya mengatakan, jiwaku sangat rindu padamu selalu. Kor doa nomor 10. Jiwaku sangat rindu, jiwaku sangat rindu padamu selalu, berkatilah ku sekarang ya Tuhanku. Kor doa 87. Mengikut Yesus setiap hari, tak ada bahaya, sedang Ia pimpinku. Mengikut Yesus setiap hari, tak ada bahaya, sedang Ia pimpinku. Dalam gelap dan terang, apapun terjadi, Kristus di dalam semua bagiku. Mengikut Yesus, mengikut Yesus setiap hari, tak ada bahaya, sedang Ia pimpinku. Dalam gelap dan terang, apapun terjadi, Kristus di dalam semua bagiku. Roh El Kudus, Roh Tuhan, turun atasku. Roh El Kudus, Roh Tuhan, turun atasku, memenuhiku, memenuhiku. Roh El Kudus, Roh Tuhan, turun atasku. Roh El Kudus, Roh Tuhan, turun atasku, memenuhiku, 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 memenuhiku. Roh El Kudus, turun atasku. Roh El Kudus, Roh Tuhan, Kudus Roh Tuhan, turun atasku. Roh El Kudus, Roh Tuhan, turun atasku, memenuhiku, memenuhiku, memenuhiku.
Haleluya. Kami ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir dalam ibadah kesucian pada kesempatan ini. Dan kita bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita boleh hadir dalam ibadah ini, baik yang di dalam gereja maupun yang secara virtual di rumah masing-masing. Acara ibadah akan dipimpin oleh Ibu Mayor Mardiana Handoko. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Letnan Kolonel Madi Sadia. Dan sementara ada acara khusus yang sebentar akan disampaikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan. Pujian nomor 95. Sudahkah kau menerima undangan? Pagi ini kita menerima undangan dari Tuhan untuk hadir dalam perjamuan bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk datang pada Tuhan dalam doa kita pagi ini. Saya mengajak mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pagi ini. Kami boleh bersama-sama ada di hadapanmu. Engkau sudah mengundang kami untuk hadir menikmati perjamuanmu. Dalam sukacita, dalam persekutuan pagi hari ini. Kami yang boleh ada di dalam ruangan ini, maupun saudara-saudara kami, mereka yang mengikuti melalui fasilitas Zoom dan online. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian, supaya pagi ini kami boleh merasakan sukacita, kekuatan yang baru. Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Berkati ibadah ini Bapa dari awal hingga pada akhirnya. Memberkati setiap saudara-saudara kami yang turut terlibat dalam pelayanan. Para opsir setempat, pengerja gereja, hamba-hambamu. Biarlah kami boleh menikmati pertolongan Tuhan. Gereja-gereja yang terbuka hari ini untuk pelayanan. Setiap umat Tuhan yang datang untuk beribadah, Tuhan berkati kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh melihat kuasa-Mu bekerja. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang bimbang, mereka yang dalam pergumulan, mereka akan dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, Tuhan akan memakai dengan luar biasa. Kami mau serahkan ibadah pagi ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Jadilah seturut kehendak-Mu. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Kembali kita memuji nama Tuhan. Pujian, mari bersama menyanyi nyanyian nomor 9. Pagi ini kita bersuka cita menyanyikan, memuliakan nama Tuhan karena kebaikannya dalam hidup kita. Nyanyian nomor 9. Dalam kehidupan kita, itulah yang menjadi kesenangan kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 27. Mazmur 27 ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Oh maaf, 127. Ayat pertama hingga ayatnya yang kelima kita akan membaca secara bergantian nyanyian siara Salomo. Mazmur 127 kita akan membaca secara bergantian. Kaum wanita terlebih dahulu, kemudian kaum pria. Demikian selanjutnya hingga ayatnya yang kelima. Kaum wanita terlebih dahulu. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Bersama-sama,
Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Tuhan memberkati kita pagi hari ini melalui firman-Nya. Saudara sekalian, pagi hari ini hamba Tuhan Letnan Kolonel Made Sadia Lempit ada bersama dengan kita. Tentu kita merasa senang dengan kehadiran beliau yang akan memberi kekuatan, dorongan dan semangat bagi kita. Karena memang beberapa waktu ini selama masa pandemi ada banyak hal yang sudah terjadi, jatuh bangun dalam kehidupan kita, bahkan dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Tetapi kita bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan begitu nyata dan sempurna. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini melalui acara yang akan dilaksanakan, tidak hanya bagi saudara sekalian dikuatkan, kami pun sebagai hamba-hamba Tuhan kembali akan mendapat kekuatan. Saya mempersilakan dan Kolonel Made Sadia Lempit akan memimpin acara istimewa pagi hari ini. Tuhan berkati kita sekalian. Terima kasih Mayor Mardiana Handoko untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyematkan tanda jasa 25 tahun, tepatnya pada tanggal 18 Mei 2022, telah genap 25 tahun dinas Mayor Handoko, Opsir Korop kita. Yang kedua adalah Mayor Zainuddin Dambaru, genap usia pelayanan mereka 35 tahun, tanggal 20 Mei 2022. Demikian juga dengan Mayor Turia Dambaru, genap 35 tahun, tanggal 20 Mei 2022 pelayanan mereka. Oleh sebab itu saya mengundang ketiga hamba Tuhan untuk ada di mimbar ini. Mari, Pak Joko. Mungkin ada baiknya saya baca surat ini. (1 Mei 2022, nomor 61 LSO SU 5 2022. Perihal tanda jasa 25 tahun dinas. Kepada yang terhormat Mayor Agnius Handoko, Opsir Korop 3 Bandung, Divisi Jawa Bali. Bersama ini kami menyampaikan bahwa berdasarkan perintah aturan bagi Opsir Balak Keselamatan tahun 1997, volume 2 bagian 7 bab 4 pasal 1 paragraf 1, 2 dan 3A dan C pada tanggal 18 Mei 2022 telah genap 25 tahun dinas sebagai Opsir Balak Keselamatan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan rencana 25 tahun dinas dengan ucapan selamat atas kesetiaan Anda melayani Tuhan sebagai Opsir Balak Keselamatan. Di samping tanda jasa tersebut di atas, Anda diberikan bonus 6 minggu cuti, yaitu 4 minggu ditambah bonus 2 minggu. Bonus 2 minggu diberikan hanya 1 kali pada tahun ke-26, yang harus diambil pada tahun dinas ke-26 dari tenggang waktu tanggal 18 Mei 2022 sampai 17 Mei 2023. Jika tidak dijalankan pada tanggal yang ditentukan, maka dengan sendirinya cuti yang dimaksud akan gugur. Kiranya Tuhan terus berkarya dalam pelayanan Anda, memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian yang dapat kami sampaikan atas nama Komandan Teritorial. Tuhan memberkati. Salam dan doa, Cedric Hill, Letnan Kolonel Sekretaris Umum. Ini surat untuk Mayor Handoko.
Kemudian untuk Mayor Zainuddin Dambaru juga sama, tapi tetap saya membacakannya. 1 Mei 2022 nomor 7 1 LSSU garing 5 garing 2022 perihal tanda jasa 35 tahun dinas. Kepada yang terhormat Mayor Zainuddin Dambaru, LKSLU Senjarawi Bandung, salam sejahtera. Perihal tanda jasa 35 tahun dinas, masa dinas. Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan perintah aturan bagi Upsir Balak Keselamatan tahun 1972 bagian 7 bab 4 pasal 1 paragraf 1 dan 5C pada tanggal 20 Mei 2022 Mayor telah genap 35 tahun masa dinas sebagai Upsir Balak Keselamatan dengan nama angkatan utusan damai 1985-1987. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan lencana 35 tahun dinas dengan ucapan selamat atas kesetiaan Mayor yang telah melayani Tuhan sebagai Upsir Balak Keselamatan. Berkenaan dengan masa kerja tersebut, maka Mayor berhak memakai lencana tanda jasa 35 tahun dengan 2 buah bintang, mendapat tunjangan jasa 35 tahun di atas dasar perhitungan internasional pada skala 33 tahun, mendapat cuti panjang selama 6 minggu yang harus dijalankan dalam tahun dinas ke-36, 21 Mei 2022 sampai 19 Mei 2023. Jika tidak dijalankan pada waktu itu, maka dengan sendirinya cuti yang dimaksud akan gugur. Demikian yang dapat disampaikan atas nama Komandan Teritorial. Tuhan Yesus memberkati, salam dan doa. Cedric Hill, Letnan Kolonel, Sekretaris Umum. 1 Mei 2022 nomor 72 LSSSU garing 5 garing 2002 perihal tanda jasa 35 tahun dinas. Kepada yang terhormat Mayor Turia Dambaru, LKSLU Senjarawi Bandung, salam sejahtera. Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan perintah dan aturan bagi Upsir Balak Keselamatan tahun 1997, volume 2 bagian 7, bab 4 pasal 1, paragraf 1 dan 5C, pada tanggal 20 Mei 2022 Mayor telah genap 35 tahun masa dinas sebagai Upsir Balak Keselamatan dengan nama angkatan utusan damai 1985-1987. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan lencana 35 tahun dinas dengan ucapan selamat atas kesetiaan Mayor yang telah melayani Tuhan sebagai Upsir Balak Keselamatan. Berkenaan dengan masa kerja tersebut, maka Mayor berhak memakai lencana tanda jasa 35 tahun dengan 2 bintang. B. Mendapat tunjangan jasa 35 tahun dinas atas dasar perhitungan internasional pada skala 33 tahun, mendapat cuti panjang selama 6 minggu yang harus dijalankan dalam tahun dinas ke-36 dari 21 Mei 2022 sampai 19 Mei 2023. Jika tidak dijalankan pada waktu itu, maka dengan sendiri cuti yang dimaksud akan gugur. Demikian yang dapat kami sampaikan atas nama Komandan Teritorial. Tuhan Yesus memberkati, salam dan doa. Cedric Hill, Letnan Kolonel, Sekretaris Umum. Oleh sebab itu, saya mengundang Kolonel Widiawati Tampai untuk menyematkan tanda jasa bagi Mayor Turia Dambaru.
Saya beri kesempatan Bung Widi untuk berbicara. Haleluya, saudara, kita sangat berbahagia melihat hamba-hamba Tuhan yang hebat, Mayor dan Nyonya Mayor Sanudin dan Turia Dambaru, 35 tahun dinas, luar biasa. Saya merasa sangat kecil dibandingkan pelayanan kedua beliau yang telah setia dan telah memberikan dampak yang luar biasa bagi bala keselamatan di teritori kita sampai pada hari ini. Diselamat untuk Mayor dan Nyonya Dambaru dan juga Mayor Handoko, teman kursus saya. Jadi kami 25 tahun bersama-sama. Sayang sekali waktu kami reuni kemarin Mayor Handoko tidak ada. Ya, kami sudah mengadakan reuni angkatan kami pemberita kasih. Dan selamat Mayor Handoko untuk tugas yang baru, tetap semangat. Ya, kami percaya bahwa berkat dan kasih setia Tuhan tetap menyertai hamba-hambanya. Sekali lagi selamat dari Kolonel yang hari ini ada di London mengikuti Dewan Penasihat Jenderal. Jadi menyampaikan selamat kepada Mayor Dambaru dan juga Mayor Handoko. Tuhan memberkati. Sebelum mereka turun, saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita dukung mereka di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Secara khusus hamba-hamba Tuhan yang genap berusia 25 tahun dalam pelayanan sebagai ofisir bala keselamatan hari ini ada di hadapan kami, Mayor Handoko, juga Kolonel Widiawati Tampai. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesetiaan mereka melayani Tuhan. Kami tahu ada banyak tantangan, tapi puji Tuhan sampai hari ini mereka boleh melalui tantangan itu bersama dengan Tuhan. Mayor Sanudin Dambaru dan Mayor Turia Dambaru, terima kasih kepada Tuhan. 35 tahun mereka telah melayani Tuhan. Dipakai Tuhan secara luar biasa di dalam pelayanan mereka. Secara khusus hari ini mereka melayani di LKS LU Senjarawi ini. Kami percaya dalam perjalanan pelayanan ada tantangan, ada hambatan. Tapi puji Tuhan sampai hari ini kami boleh membuktikan sungguh Tuhan setia bagi hamba-hamba-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau serahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya mereka terus setia mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka, melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Karena kami tahu Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan menyertai mereka, dan Tuhan akan memampukan mereka untuk mengerjakan pelayanan yang dipercayakan kepada mereka sebagai ofisir bala keselamatan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari Tuhan kedangkan tangan-Mu, curahkan berkat-Mu kepada hamba-hamba-Mu. Kau memberkati putra-putri yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah keluarga mereka. Ada di antara mereka bersama dengan orang tua, ada yang jauh oleh karena pendidikan, oleh karena tugas dan pelayanan. Namun kami percaya anak-anak mereka juga dijaga, dipelihara, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini, kami serahkan kepada Tuhan, kiranya berkat dan pertolongan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terpuji Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saya ucapkan selamat. Terima kasih. Acara selanjutnya Mayor Dian. Kita bersyukur kita boleh melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang luar biasa secara khusus bagi para hamba Tuhan. Ketika awal saya melayani dulu saya bertanya-tanya, sanggup nggak, bisa nggak ya mencapai 25 tahun, 35 tahun. Dan berlalu waktu berjalan
banyak yang boleh saya lihat dan nikmati. Tentu ini juga menjadi kekuatan bagi saya untuk melihat teladan yang indah dari secara khusus orang tua rohani kita, Bapak dan Ibu Mayor Dambaru, yang sering kali memberi semangat, ya, memberi kekuatan bukan hanya kepada kami tapi juga bagi kita sekalian dalam kehidupan ini. Karena itu tentu kita rindu mendengarkan kesaksian-kesaksian bagaimana pertolongan yang Tuhan sudah nyatakan. Pujian nomor 325, nyanyi dengan gembira biar terdengar di dunia. Pagi ini kesempatan yang indah bagi para hamba Tuhan yang mungkin ingin bersaksi, membagikan berkat bagi kita sekalian. Nyanyi dengan gembira biar terdengar di dunia. Pujilah Raja Surga, haleluya. Beritakan segala bangsa hal juru selamatnya yang menghapuskan dosa, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita jadi pahlawan di bala keselamatan, haleluya, haleluya. Berarti kemenangan, haleluya. Persilakan, haleluya, Bapak Mayor Dambaru. Ya, kami mohon maaf dulu kalau saya buka supaya dilihat keadaan saya. Ya, tadi memang sudah berbagi saya dengan Ibu. Ibu kesaksian di ibadah PSTW Senjarawi dan Ibu katakan Bapak yang Mayor yang kesaksian di Korop. Jadi sudah berbagi ya. Jadi puji Tuhan, kami mengucap syukur kepadanya karena Tuhan baik dan sungguh amat baik Tuhan bagi pribadi, keluarga, serta pelayanan. Ya, izinkan kami akan menceritakan sedikit tempat di mana kami melayani dan sampai saat ini. Ya, tadi terima kasih bagi Letnan Kolonel Imade Sadia sudah berdoa. Ada kata-kata yang mengatakan ada tantangan. Pasti ada tantangan setiap pelayanan, tetapi dikatakan lagi berbahagia karena mengandalkan Tuhan. Jadi sebagai hamba Tuhan pasti ada tantangan, tapi kalau mengandalkan Tuhan pasti Tuhan akan tolong. Nah, itulah kalau kita melihat di dalam mendahului di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bukan saja kepada bangsa Israel berlaku firman Tuhan ini tetapi setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, pasti janji ini menjadi bahagian kita masing-masing dan terkhusus bagi kami. Mohon maaf kalau kami boleh menceritakan sedikit pengalaman-pengalaman tempat kami melayani. Sebagaimana tadi disampaikan di dalam surat bahwa kami dilantik dan diutus menjadi letnan 20 Mei 1987, dan Ibu tadi mengatakan di kesaksian bahwa dia ditempatkan di asisten divisi utara Manado, pelaksana Korps 2 Manado, dan saya asisten divisi pelaksana Korps Matawe yang pertama itu. Dan sesudah itu 1 tahun kami menjalani, kami diizinkan oleh kantor pusat untuk menikah. Dan kami mengambil kesimpulan nikah di Makassar karena di situ pertengahan, karena Manado bilang di Manado saja menikah, yang sana bilang di Mataue saja menikah. Saya bilang ambil keputusan supaya tidak ada yang terbagi pikiran. Jadi kami ambil di Makassar dan diberkati oleh Mayor Betty Wijaya. Dan sesudah kami diberkati, dikasih penempatan di Korps Balambuki Makassar, merangkap sekolah. Jadi itu yang pertama kami sudah menikah. Kami menikmati pelayanan di situ kurang lebih 5 tahun. Ya, hawanya dingin kayak di luar negeri saja, di sana dinginnya.
Makanya kami dikaruniai berkat, Marisa lahir di sana. Jadi karena di situ tempatnya Markisa, jadi ditulis juga Marisa. Marisa itu lahir di bulan Maret. Ma itu Maret, Ri itu ibunya, Sa itu saya Nudin. Jadi Marisa, jadi lengkap begitu. Lalu 5 tahun kami melayani di situ, dapat kehormatan lagi, dimutasi oleh pimpinan ke Korps 2 Bandung, merangkap juga sekolah. Nah, saya hanya singgah-singgah saja ya. Dari situ 5 tahun kami melayani dan sungguh Tuhan sudah memberkati. Mendapat mutasi, ya pelayanan yang luar biasa karena panti karya, strep, pemerahan susu Mijen. Jadi, itu melayani opa oma dan juga mengambil bagian susu, pemerahan susu di Mijen, dan kami situ diberikan kesempatan 4 tahun. Lalu sesudah 4 tahun saya katakan, saya di sini kurang berhasil ya, karena sapi-sapinya tidak ada satupun yang bertobat, saya bilang. Jadi saya tolong kami kan dipikirkan, dipindahkanlah kami ke Panti Asuhan Immanuel Surabaya. Di sana kami menikmati pelayanan 4 tahun, lalu dipindahkan tugas kemanusiaan di Malabo, Aceh Barat, Kota Pahlawan. Ya, di situ kami karena gempa dan tsunami, maka kami diizinkan kantor pusat untuk diberikan kesempatan melayani kemanusiaan di sana. Jadi saya sudah bertanya sama komandan sekarang, Kolonel Sampai, apakah kami boleh menginjili? Dikatakan karena tugas dari London, dibilang di sini hanya mayor tugas kemanusiaan, tidak berbuat sesuatu yang bisa fatal dalam pelayanan. Sehingga saya memang tugas kemanusiaan saja, memberikan pelayanan di sana. Tetapi di sana kami melayani ada sedikit yang lucu ya, karena terjadi gempa dan juga di Nias. Tetapi imbasnya sampai juga di tempat pelayanan kami di Aceh. Lalu karena itu malam sekali ya, saat mau tidur sekitar jam-jam 11 malam terjadi gempa itu, sehingga saya karena menurut selama itu kalau mengikuti belajar mengenai kalau terjadi gempa apa yang harus dilakukan, dikatakan cepat-cepat buka pintu. Jadi saya waktu betul gempa saya tak lempar, bangun cepat-cepat buka pintu supaya ibu dengan Adi bisa cepat keluar. Tetapi waktu lucunya waktu gempa itu karena ya situasi panik ya, Adi tak lempar di bawah kolong tempat tidur, dia sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Tetapi saya ibu berteriak sama ibu, bawa Adi pakai keluar cepat. Nah, rupanya ibu karena mungkin kaget bukannya Adi yang dia gendong keluar, tapi bantal guling sampai di luar. Mana Adi, Ma? Ya, mana ini? Oh, itu bantal guling. Saya lari kembali cari dia, baru bawa keluar Adi itu. Lalu saya berdoa, Tuhan tolong agar gempa ini segera berlalu, dan Tuhan tolong bahwa di situ terjadinya gempa itu saya banyak istilahnya lucu-lucu ya, seperti film-film yang tidak layak ya, karena orang semua berlarian keluar karena mereka sudah pernah kena gempa dan tsunami. Mereka lari ya, cuma ada yang pakai CD saja lari keluar di rumah karena panas daerah itu, sehingga seperti itulah mungkin. Nah, itu pengalaman yang geli menceritakannya, tapi itu kenyataan. Dan sesudah kami menikmati 1 tahun dipindahkan di Tompaso. Di Tompaso panti asuhan merangkap juga Korps. Lalu kami hanya dikasih kesempatan 8 bulan. Habis itu 8 bulan pindah lagi ke Denpasar, Bali, panti asuhan putri merangkap Korps. Di situ dikasih kami kesempatan 1 tahun 6 bulan. Lalu kami pindah, yang paling lama kami melayani
yang namanya Panti Asuhan Putra Bahagia Kelawara, karena hanya 40 hari 40 malam disuruh berdoa di situ, pindah di Korofsnya. Lalu di Korofsnya sedang membangun dan juga perlu penyelesaian, maka kami ditempatkan di situ 5 tahun. 5 tahun pelayanan di situ, lalu kami lagi mendapat kesempatan pindah di PAP Maranatha Bandung ini. Di sini yang istimewa karena sepanjang perjalanan kepesiran ada yang 40 hari saja, 40 malam, ini 8 tahun ya di PAP Maranatha. Lalu sekarang kami dilihat bahwa mungkin sudah lansia, daya ingat sudah banyak menurun, maka diperlihatkanlah kami contoh-contoh beginilah kalau usia lansia di PWU ini akan terjadi di dalam kehidupan kami dan keluarga. Dan saya bersyukur istimewa karena di usia lansia kami sudah ada ya yang bisa melanjutkan estafet pelayanan kami, dan sudah melayani Letnan Marisa di Siwangi 2, di Sulawesi Tengah, tidak ada di Petaya, tapi saya sudah ke sana waktu cuti kemarin 2-3 minggu dan sudah melihat pelayanannya di sana. Sungguh Tuhan luar biasa memberkati, dan saya lebih bersyukur lagi karena yang kedua juga merespon panggilan Tuhan dan sedang OMT di Jogja, dan dukung kami dalam doa karena bukanlah kekuatan kami semua itu bisa terjadi kami lewati, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan dalam kehidupan dan keluarga kami. Dan itulah kami sangat bersyukur kalau Balai Keselamatan memperhatikan hamba-hambanya dan diberi juga satu penghargaan ya, sudah 2 bintang. Ini lebih berat lagi ya karena melayani di Opa Oma ya. Bintang ini sudah 2 dan meneruskan lagi di tempat STW Senjarawi ini. Doakan kami supaya PD itu, pedulian dan ingat itu jangan cepat terjadi ya, karena masih panjang pelayanan kami. Kalau Tuhan izinkan masih 5 tahun ya saya melayani. Kiranya semua ini kami boleh alami dan boleh kami merasakan. Terima kasih pada pimpinan teritorial yang sudah memberikan kami kesempatan untuk melayani di STW Senjarawi. Dan terima kasih doanya Letnan Kolonel, kiranya doa yang dipanjatkan itu bahwa menjadi bagian dalam kehidupan kami pribadi, keluarga serta pelayanan, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih untuk kesaksian yang kita boleh dengar pagi ini. Sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan, begitu ajaib dan sempurna. Itu sebabnya mari kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita nyanyi ayatnya yang kedua, nyanyian nomor 325. Kemudian Mayor Handoko akan menyampaikan kesaksian. Semua tentara setan tak dapat mengalahkan yang percayakan Tuhan. Haleluya. Bersenjatalah lengkap, bersemangatlah siap, berperang dengan sigap. Haleluya. 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 Kita jadi pahlawan di Balai Keselamatan. Haleluya. Haleluya. Ya, kami juga bersyukur oleh karena tidak menduga hari ini di mana kami diberikan kehormatan oleh kantor pusat Balai Keselamatan untuk dapat kembali dikuatkan penghargaan selama 25 tahun pelayanan. Barangkali bagi saya mungkin hal yang biasa, namun yang luar biasa adalah perjalanan 25 tahun itu tidak mudah. Itu yang lebih terkesan. Dan terima kasih bagi setiap pihak yang sudah menguatkan kami. Saya tidak panjang lagi untuk kesaksian. Saya mohon bantuan Pak Agus untuk menyanyikan sebuah pujian melalui
alat musik ini ya. Ya mungkin sudah cukup lama saya lupakan. Lagunya mohon ditampilkan, Ajarku Mengerti. Mungkin singer bisa membantu menyanyikannya. Pakai kunci F ya. Pakai kunci F.
memberkati kita sekalian. Terima kasih untuk setiap kesaksian dan juga pujian. Semua itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa saya tidak mendampingi Mayor menyanyi ya. Biasanya kami memang dalam pelayanan suka menyanyi, tapi sejak ada diangkat bagian leher saya tuh tidak mampu lagi kalau menyanyi. Tadi malam saja saya latihan, saya bilang nanti singer harus kuat ya, harus terus standby menyanyi karena tiba-tiba hilang suara saya. Tapi saya bersyukur kalau saya sampai saat ini masih terus bisa berbicara, saya bisa menyanyi, memimpin ya. Itu merupakan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Sebabnya kami berterima kasih ketika pada akhirnya mendapat surat mutasi di rumah sakit. Ya, saya katakan ini memang jalan Tuhan, bagaimana pemimpin memperhatikan kesehatan kami supaya bisa berobat lanjut. Jadi memang agak sibuk karena harus istilahnya minta surat jalan, surat pindah tempat pemeriksaan, dan harus menyertakan surat-surat yang dibutuhkan sehingga di sana bisa segera lanjut dan ditindaklanjuti. Karena itu kami tetap menantikan dukungan doa dari saudara sekalian, memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih untuk doa-doanya selama ini bagi kami dalam pelayanan di tempat ini. Nah saudara, kita akan menyanyikan ayatnya yang terakhir dari nyanyian nomor 325 sebagai kesaksian kita bersama. Orang saleh nyanyilah, sebentar gelap hilanglah. Semua tujuan akhir kita adalah pulang ke surga yang mulia ya. Kita menjadi pahlawan dalam kehidupan kita di tengah keluarga, di tengah rumah tangga, di tengah pekerjaan dan kehidupan kita masing-masing. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Orang saleh nyanyilah, sebentar gelap hilanglah, pulang ke surga mulia. Itulah pujian kita selamanya, muji memuliakan Tuhan. Saat ini kembali kita memuji Tuhan. Nyanyian nomor 149, ada kesempatan bagi kita untuk membawa persembahan kita. Ku milikmu Tuhan yang kuat dan hidup. Kita akan memberikan persembahan kita. Tuhan seumur hidup engkau
kita mempersiapkan hati kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pujian mengatakan, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama dalam suasana doa. Jiwa kita terbuka untuk Tuhan, agar firman itu masuk dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Katakan pagi hari ini jiwa kita terbuka untuk kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya melayani hadapanmu Tuhan. Inilah kami Tuhan, berdiri di hadapan-Mu, namun kami menyembah Engkau Allah yang kuasa. Kami berterima kasih ketika kami boleh ada di hadirat Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Engkau sudah menjawab seru doa kami. Engkau sudah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau sudah menolong kami melewati setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Tidak selalu kami ada dalam keadaan sesuai dengan harapan kami. Kadang-kadang kami harus mengalami kesulitan. Kami harus menghadapi tantangan. Tuhan, kami berterima kasih. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kami boleh melewati semuanya itu dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya pagi ini kami datang dan menyembah Engkau, memuliakan Engkau karena Engkau Allah yang baik, Allah yang perkasa, Allah yang hebat dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk tetap berharap dan mengandalkan Engkau. Terima kasih pagi hari ini umat-Mu telah datang membawa kehidupan mereka. Umat-Mu telah hadir dan juga membawa setiap persembahan sebagai rasa syukur, sebagai kerinduan untuk terus mendukung pekerjaan pelayanan di tempat ini. Tuhan, Engkau berkati. Engkau berkati dalam usaha pekerjaan, di tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga. Kami berdoa bagi setiap umat Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang bergumul untuk keluarga rumah tangga mereka. Mereka sedang bergumul untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk kebutuhan-kebutuhan di dalam rumah tangga. Bahkan untuk pekerjaan mereka. Oh Bapa di surga, kami hanya bisa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami menantikan pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan umat-Mu. Mereka yang sakit, Tuhan akan jamah dan pulihkan. Mereka yang dalam kebimbangan, dalam pergumulan, Tuhan akan menjawab setiap seru doa mereka. Bapa di surga, Engkau kiranya memberkati umat-Mu.
para opsir setempat, pengerja gereja yang dengan setia melayani. Tuhan kiranya memberkati. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih oleh karena sampai saat ini Tuhan telah menunjukkan pertolongan-Mu melalui para pemimpin negara kami dengan memberikan hikmat bijaksana sehingga dimampukan dalam mengendalikan pandemi yang sedang berlangsung melalui program vaksin, prokes, segala sesuatu yang dilakukan pemerintah untuk menolong masyarakat agar mereka boleh tetap kuat dalam ketahanan pangan, kuat dalam kesehatan mereka. Semuanya itu oleh karena hikmat yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi, para menteri, mereka yang bekerja di pemerintahan dari pusat sampai ke daerah sekalipun, para petugas kesehatan yang terus berjuang untuk menolong pasien, menolong orang-orang yang terdampak. Tuhan juga akan memberkati. Demikian juga bagi aparat keamanan yang terus berjaga. Tuhan kiranya Engkau menolong akan kehidupan mereka. Menjaga agar negara kami boleh tetap aman. Oleh karena Tuhan menolong kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pelayanan bala keselamatan. Terima kasih Tuhan telah menolong para pemimpin bala keselamatan, memberi hikmat bijaksana kepada mereka. Saat ini secara khusus kami berdoa bagi komandan teritorial yang berada di London untuk mengikuti kegiatan yang ada di sana. Tuhan berkati acara yang dilaksanakan, memberi kekuatan kesehatan, melindungi dari wabah yang terjadi. Tuhan akan jaga dan pelihara. Kami berdoa bagi para hamba Tuhan, mereka yang melayani secara aktif dalam pelayanan baik di bidang sosial, kesehatan, pendidikan, dan kerohanian. Biarlah Tuhan memakai semua pelayanan bala keselamatan menjadi alat Tuhan di dalam dunia ini. Secara khusus pagi ini kami berdoa bagi pelayanan yang ada di PSTW Senjarawi. Tuhan berkati hamba-hambamu, Mayor dan Nyonya Dambaru, Kapten Riyama, para kandidat karyawan, juga opa dan oma yang dilayani, para donatur dan simpatisan yang terus membagikan berkat. Biarlah Tuhan berkati pelayanan yang ada di sana. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami rindu untuk kembali dikuatkan dan disegarkan. Hamba-Mu Letnan Kolonel Madesa Dialempit telah bersama dengan kami. Biarlah menjadi berkat kekuatan yang luar biasa, akan memberi semangat, dorongan bagi kami yang ada di tempat ini, sehingga melalui segala sesuatu yang disampaikan kami semakin dikuatkan dan diberkati, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Persilakan duduk. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Letnan Kolonel Madesa Dialempit. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur hari ini ada di rumah Tuhan. Yang biasa mungkin kita dari rumah sebagian, tapi pada pagi hari ini kita ada di dalam korps kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh Mayor Handoko bahwa saya ditunjuk untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan Mayor mengirim saya teks pembacaan Alkitab, juga tema atau subtema. Ya, tema kita adalah yang ada di atas ini, menjadi bejana kudusan bagi Kristus, itu tema teritori kita. Tetapi subtema kita hari ini adalah bejana keluarga yang mengandalkan Tuhan. Kalau saudara lihat gambar di layar ini, bejana itu dibuat dari tanah. Dalam artian tanah kalau dijadikan bejana gampang rusak, gampang pecah. Apalagi kalau jatuh dia pasti hancur berkeping-keping. Tapi luar biasa, manusia itu juga dibuat dari tanah, saudara dan saya. Tapi Tuhan membuskan rohnya, memberi kita otoritas, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berarti.
manusia-manusia yang berguna di hadapan Allah maupun di hadapan sesama kita. Bejana keluarga yang mengandalkan Tuhan. Lalu kalau saya bertanya kepada saudara pada pagi hari ini, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh keluarga rumah tangga kita? Mungkin saudara akan menjawab banyak hal yang kita butuhkan di dalam rumah tangga kita. Mazmur ini, khususnya 127 ayat 1-5, merupakan nyanyian syair Salomo pada saat menuju ke bait Allah. Nyanyian yang berisi pengakuan yang menyatakan bahwa segala usaha, kerja keras manusia akan menjadi sia-sia jikalau Tuhan tidak dilibatkan di dalamnya. Apapun yang kita kerjakan, yang kita rencanakan dalam hidup kita, tanpa ikut campur tangan Tuhan atau tidak melibatkan Tuhan, maka sia-sia. Berkat Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Bahkan saat dalam keadaan tidur, kata firman Tuhan, berkatnya tetap disediakan bagi orang yang dicintainya. Mungkin nggak pada waktu tidur? Bukankah perlindungan Tuhan kita rasakan dalam kehidupan kita setiap kita istirahat? Kalau jam 10 mungkin kita tidur dan kita bisa bangun jam 5 pagi, itu luar biasa. Tapi ada orang yang tidak bisa tidur, sehingga mengganggu kesehatan kita. Itu adalah berkat dari Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa tidur lelap, ya, malam, dan bangun pagi, itu juga merupakan berkat Tuhan. Nah, kalau kita sebagai bejana keluarga yang mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi, mengerjakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tadi saya katakan, mungkin ada hal-hal yang kita inginkan sebagai keluarga. Saya coba mencatat di sini adalah kebahagiaan keluarga. Kita ingin bahagia di tengah keluarga. Siapapun yang menikah, membangun hubungan rumah tangga, pasti kebahagiaan yang diinginkan. Lalu yang kedua, kita ingin rumah tangga kita aman. Ya, sebabnya kita harus membuat rumah supaya kita nyaman dan aman di dalam rumah kita. Kemudian kita juga ingin bahwa keluarga kita yang diberkati. Kita menerima dan mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Dan yang keempat adalah kita juga ingin punya anak. Yang berkeluarga pasti merindukan anak. Kata firman Tuhan, anak sebagai berkat atau milik pusaka dari Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai bejana keluarga yang mengandalkan Tuhan, maka Tuhan menjamin akan memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan akan memberikan kebahagiaan, Tuhan akan berikan kesenangan, Tuhan akan berikan sukacita kepada kita. Dalam ayat 1a dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Bukankah semua orang mendambakan kebahagiaan? Siapapun yang ada di ruangan ini, pasti kita merindukan kebahagiaan. Berbagai cara ditempuh untuk mendapatkan kebahagiaan. Orang berpikir kebahagiaan bisa didapat ketika punya uang banyak. Memang senang. Siapa yang tidak ingin uang? Punya mobil yang bagus, rumah yang mewah, istri yang cantik atau suami yang tampan. Itu secara dunia. Kita semua menginginkannya hal itu. Tapi kalau kita melihat kenyataan di dunia yang nyata ini, saudara-saudara, banyak orang kaya hidup tidak bahagia. Satu saat saya berkunjung ke salah satu keluarga. Saudara-saudara, rumahnya itu dipagar keliling. Ada satpam di depan rumah. Pada waktu itu dia sakit, dia telepon saya waktu itu dinas di Jakarta. Saya pergi dengan tim saya. Dia katakan kepada saya bahwa saya sudah pergi di Singapura, Australia berobat. Ada penyempitan pembuluh darah, tapi tidak sembuh-sembuh. Dia undang saya dan tim doa di Koropolonia waktu itu. Saya pergi siang-siang, saudara saya berdoa. Saya bilang, memang harus datang kepada Tuhan. Pada akhirnya juga datang kepada Tuhan.
Kenyataan banyak orang kaya hidupnya tidak berbahagia. Contohnya selebritis kawin dan cerai, gonta-ganti pasangan. Perkawinan mereka tidak bahagia padahal mereka serba berkelimpahan. Punya uang yang banyak, punya mobil mewah. Ada juga yang mencari kebahagiaan dengan narkoba. Katanya kalau minum narkoba itu enak. Adalah sia-sia bila kita mencari kebahagiaan di dunia ini, karena kebahagiaan yang ditawarkan adalah sementara. Raja Salomo berkata Mazmur 127 ayat 1, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Rumah melambangkan suatu tempat di mana kita merasa diterima dan dikasihi. Di dalam rumah kita mengajarkan firman Tuhan juga kepada anak-anak kita. Mengajarkan moral kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu membangun dan mendasarkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Itulah kuncinya memperoleh kebahagiaan. Dan bahkan kita berkata bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat Yohanes 15 ayat 5. Di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Kemungkinan kelihatannya bisa. Nampaknya oke, tapi kenyataan mungkin di luar apa yang kita harapkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, posisi kita di dalam Tuhan menentukan kehidupan kita. Kalau saudara lihat di layar ada kereta. Tidak bisa ditampilkan ya. Nah, seperti posisi roda pada sebuah kereta api saat melaju di atas rel adalah hal yang sangat penting. Tidak aja masalah amannya kereta api itu, tetapi saudara-saudara, kalau sedikit saja rel atau rodanya menyimpang dari rel, maka akan terjadi bahaya, nyawa ancamannya. Ilustrasi ini menggambarkan betapa pentingnya kebergantungan kita pada Tuhan. Tepat atau tidaknya posisi kita atau roda kita pada relnya Tuhan sangat menentukan kondisi dan kualitas hidup kita dan keluarga kita. Apakah ketergantungan kita kepada Tuhan itu betul-betul? Kalau misalnya roda kereta api sedikit saja slip, maka akan terjadi kematian dan kecelakaan yang sangat hebat. Demikian juga dengan kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, andalkanlah Tuhan. Itu tema kita hari ini, adalah mengandalkan bejana keluarga yang mengandalkan Tuhan. Hal yang kedua, apa yang kita perlukan di dalam keluarga kita? Dalam 1b ayat pasal 127 ayat 1b Mazmur, jikalau bukan Tuhan yang mengamal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini berbicara tentang keamanan. Kalau kita mengandalkan Tuhan atau bejana keluarga yang mengandalkan Tuhan, maka Tuhan memberikan jaminan keamanan dalam keluarga kita. Rasa aman ditentukan oleh siapa yang bertata dalam hidup kita. Adakah tempat yang aman di dunia ini? Tidak ada. Di jalan saja terjadi bahaya. Di tempat tidur saja bisa kecelakaan kita. Di kamar mandi juga bisa kita jatuh. Kita bisa mati. Di hotel sekalipun kita menginap, di hotel yang bintang berapa sekalipun kita menginap, itu juga tidak aman. Perasaan aman dan damai ada di hati orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Rasa aman tidaklah ditentukan oleh sesuatu yang berada di luar kita, melainkan siapa yang bertata di hati kita. Dalam
hal rasa aman ini Raja Salomo memiliki pengalaman. Dia berkata, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kebenaran dapat diberlakukan dalam berbagai sisi kehidupan kita. Seperti dalam kehidupan pernikahan kita. Kehidupan membesarkan anak, membangun relasi dan pelayanan juga di gereja bisa kita terapkan. Jikalau bukan Tuhan yang campur tangan, sia-sialah semua usaha kita, sekeras apapun itu. Dialah kebenaran ini mendorong kita untuk terus mengandalkan pemeliharaan dan kedaulatan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Jika Tuhan tidak ikut campur dalam hidup kita, tidak ada hal yang baik yang dapat kita hasilkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan itu kepada kita. Maka Tuhan akan melindungi kita, memberikan keamanan, baik di dalam keluarga, rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan dimanapun kita berada. Hal yang ketiga, saudara-saudara, di dalam ayat yang kedua, dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintai pada waktu tidur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dapat sebagai bejana keluarga mengandalkan Tuhan, maka berkat Tuhan menjadi bagian keluarga kita. Salomo adalah seorang raja yang sangat kaya. Bahkan kekayaannya melebihi semua raja di muka bumi. Kata firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23. Namun dia sadar bahwa kemampuan menikmati kekayaan dan menikmati hidup adalah karunia dan anugerah Allah. Walaupun dia kaya, punya segala-galanya, tapi dia katakan kalau itu terjadi adalah karena karunia dan berkat Tuhan. Adalah sia-sia bila kita memiliki kekayaan tapi kita tidak dapat menikmatinya. Untuk apa kekayaan itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selalu ada rencana di balik berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Selalu ada rencana indah Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Oleh sebab itu, mungkin Tuhan ingin kita berbagi kepada orang lain. Jangan sampai kekayaan itu menjadi ilah di dalam hidup kita. Sebaliknya, kata firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Artinya Tuhan berikan kita banyak hal mungkin dalam kehidupan kita. Tuhan punya maksud yang indah. Untuk tidak kita menikmati sendiri, tetapi mungkin Tuhan ingin kita berbagi kepada orang lain. Siapapun yang ada di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga yang mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Salomo mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita. Hal itu berarti kita harus mengingat bahwa Tuhanlah sumber segala yang kita miliki. Oleh karena itu, gunakanlah harta dan kekayaan kita untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaannya yang ada di muka bumi ini. Dan membantu sesama kita yang memerlukan pertolongannya. Alkitab berkata dalam Ulangan 8 ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Mungkin kita katakan kita kaya karena kita bekerja, betul. Tapi siapa di balik kekuatan pada waktu saudara dan saya bekerja? Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Di balik sukses keluarga kita, rumah tangga kita, studi kita mungkin, ada Tuhan. Ada Allah yang maha besar, yang memberi kekuatan kepada kita, yang memberi kemampuan kepada kita, untuk kita dapat memperoleh apa yang kita inginkan di dalam hidup ini.
Kalau kita bisa memperoleh harta dan kekayaan, ingatlah bahwa Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi kekuatan untuk memperolehnya. Oleh karena itu jangan sombong. Karena Tuhan membenci kesombongan. Tuhan tidak suka lihat orang yang sombong. Tuhan ingin kita rendah hati. Kita bersyukur karena kita semua hidup di dalam Tuhan. Maka saya percaya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan menyediakan berkat-berkatnya untuk kita nikmati. Dan mari kita menyadari bahwa di balik berkat yang kita terima adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu sebabnya kita harus mengandalkan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, maka anak-anak kita dijadikan milik pusaka dari Tuhan. Dalam ayat 3 dan 4 firman Tuhan berkata, sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Berbahagialah orang yang membuat penuh tabung panahnya. Dengan semua itu, ia tidak akan dapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuhnya di pintu gerbang. Pada ayat 3 dan 4 ini berbicara tentang anak-anak sebagai milik pusaka dari Tuhan. Mereka diibaratkan seperti anak panah, saudara-saudara, di tangan para ksatria yang apabila dipersiapkan dengan baik akan menghadirkan kebahagiaan dan kehormatan kepada sang pemilik. Sebuah keharusan untuk kita melibatkan Tuhan. Termasuk dalam hal mendidik anak. Kita harus mengandalkan Tuhan. Anak adalah titipan Tuhan. Mereka milik pusaka dari Tuhan. Mereka generasi penerus kehidupan. Baik dalam masyarakat maupun generasi penerus yang dididik dan takut akan Tuhan. Di dalam gereja kita, mereka adalah tiang-tiang gereja. Tiang-tiang yang akan melanjutkan perjuangan pelayanan gereja di masa yang akan datang adalah anak-anak yang ada di tengah-tengah keluarga kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mengawasi anak-anak kita 24 jam. Sangat terbatas kita. Sejak dini anak-anak kita harus diperkenalkan kepada firman Tuhan. Sebagai orang tua, mari menjaga, mendidik dan merawat generasi penerus tersebut dengan selalu melibatkan Tuhan sebagai sang pemilik. Tiap pagi kita berdoa, kita serahkan anak-anak kita. Tiap malam kita berdoa, kita serahkan anak-anak kita. Bahwa mereka adalah bagian penting untuk masa depan gereja, untuk masa depan bangsa, untuk masa depan keluarga adalah anak-anak kita. Sebagai orang tua kita dapat mengawasi anak-anak kita selama 24 jam. Tidak mungkin itu. Tetapi kita dapat selalu berdoa, meminta kepada Tuhan untuk mengawasi mereka dan juga dengan menjadikan diri kita sebagai teladan di dalam keluarga. Ini adalah hal yang penting. Teladan saudara berdoa di rumah, teladan saudara membaca Alkitab, pasti akan dilihat orang tuanya melakukan tidak di dalam keluarga. Milik pusaka Allah adalah seorang anak. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang daripada jalan itu. Penting kita menanamkan moral, iman kepada anak-anak kita pada waktu mereka masih muda. Oleh karena itu dalam ayat 3 dikatakan di sana, itu tidak dikatakan bahwa milik pusaka Allah adalah berupa tanah. Memang di dalam perjanjian lama, tanah itu juga adalah milik pusaka. Tapi khusus dalam konteks ayat ini, firman Tuhan tidak berbicara tentang tanah, tentang harta. Tapi dia berbicara tentang anak-anak. Itu adalah milik pusaka Allah. Bukan tanah, bukan bangunan, atau benda materi lainnya,
tetapi dikatakan milik pusaka Allah adalah seorang anak. Warisan yang Allah tinggalkan kepada kita adalah seorang anak, bukan materi. Itulah upah yang Allah berikan kepada kita sebagai orang yang percaya. Itulah sebuah kepercayaan yang Allah berikan kepada setiap orang yang percaya, dipercayakan anak untuk mendidiknya, membinanya, mengasuhnya. Oleh karena itu, kepercayaan yang Allah berikan harus diresponi dengan tanggung jawab. Artinya kita bertanggung jawab di tengah keluarga kepada anak-anak kita. Memberi contoh dan teladan kepada mereka. Memberi pengetahuan kepada mereka. Oleh sebab itu perlakukan anak kita seperti anak panah di tangan seorang pahlawan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana seharusnya kita memperlakukan anak kita. Pada ayat 4 dikatakan, perlakukanlah anak kita sendiri mungkin seperti layaknya sebuah anak panah di tangan seorang pahlawan. Bagaimana dia menyiapkan anak panahnya itu. Bagaimana dia menyiapkan tenaganya agar anak panah itu dapat melesat dan menembakkan tepat pada sasaran. Di tangan pahlawan sebuah anak adalah panah adalah kehidupan. Ia bisa sebagai alat pertahanan, ia bisa membunuh lawan, ia bisa dipakai berburu untuk mencari makanan. Apabila pola pikir dan cara pandang kita terhadap anak-anak kita seperti ini, maka cara kita memperlakukan anak-anak kita akan sangat berbeda. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang terakhir firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, di situ dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara di depan musuh-musuhnya. Dalam pemahaman, kalau saudara lihat di gambar, tabung panah itu mungkin tempat panah ya. Tabung panah itu tempat anak panah. Kalau saya lihat di situ ada banyak, artinya banyak persiapan ya. Jangan kita sampai malu, baru satu kita panahkan sudah habis, akhirnya kita dimakan lawan. Tapi firman Tuhan katakan, berbahagia kalau kita menyiapkan tabung panah kita itu dengan amunisi yang sangat kuat, yang diharapkan akan dapat membunuh lawan. Dan diharapkan akan berhasil, itu dalam ayat 5. Nah, hal ini berbicara mengenai percaya diri. Percaya diri adalah sebuah modal yang penting untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang kepala keluarga. Oleh karena itu, penuhilah anak-anak kita sejak dari kecil. Pengetahuan mereka melalui pendidikan tentunya. Kita berusaha menyekolahkan mereka supaya mereka mendapat pengetahuan, supaya mereka menjadi anak panah yang berguna nanti, yang dapat memenangkan pertandingan koalisi di tengah-tengah dunia ini. Karena zaman sekarang tidak mudah. Kalau anak-anak kita tidak sekolah, tidak punya pengetahuan, sekarang S1 aja sulit cari pekerjaan, harus S2. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, Tuhan menginginkan kita untuk menyiapkan mereka sedemikian rupa. Apakah pendidikan mereka, apakah gizi mereka, ya, kita harus menyiapkan dengan baik. Maka kata firman Tuhan, kebahagiaan, rasa aman, berkat disediakan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Tadi Pak Mayor Dambaru mengutip ayat firman Tuhan Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kiranya Tuhan kita andalkan dalam kehidupan kita.
maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan itu. Tuhan akan melindungi, menjaga kita. Artinya Tuhan akan berikan keamanan dalam hidup kita. Tuhan akan memberkati kita dengan limpah, baik dengan materi yang ingin kita butuhkan dalam hidup kita, atau hal-hal lain. Dan yang terakhir, anak-anak kita akan dijadikan milik pusaka daripada Allah. Untuk itu mari kita siapkan generasi sekarang ini untuk bersaing di masa yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita menyiapkan mulai hari ini, maka mereka pun akan memenangkan pertandingan yang ada di dunia ini. Tuhan kiranya berkati kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena pagi ini kami lagi boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menerapkannya, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sebagai keluarga, sebagai anak-anak Tuhan. Yang ada Tuhan tempatkan di tengah dunia ini, di dalam persaingan yang begitu ketat. Mampukan kami untuk memiliki kebahagiaan. Mampukan kami untuk memiliki rasa aman, karena Tuhan ada di hati kami, di hidup kami, di pikiran kami, dimanapun kami berada. Kami mengizinkan Tuhan bertata selalu dalam kehidupan kami, agar rasa aman itu kami boleh miliki. Kemana saja kami pergi, dan di mana saja kami berada, kami tidak perlu takut, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami, rumah tangga dan keluarga kami, dan terus semua anak-anak yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah keluarga kami. Kami berdoa kiranya Allah menjaga mereka, melindungi mereka, memberkati mereka, dan memberikan masa depan yang baik kepada mereka. Pendidikan mereka diberkati Tuhan. Kami menyadari kami tidak mampu menjaga anak kami 24 jam. Tapi Tuhanlah yang kami andalkan, yang dapat menolong anak-anak kami. Ketika mereka di sekolah, ketika mereka bergaul dengan teman-teman yang lain, bermain di tempat-tempat lain, dimanapun mereka berada, kami mau serahkan anak-anak kami kepada Tuhan. Kiranya perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, menjadi bagian di dalam kehidupan mereka masing-masing. Sehingga pada masa yang akan datang kami boleh melihat anak-anak kami berhasil, baik dalam pendidikan mereka, dalam persaingan yang ketat di tengah-tengah dunia ini untuk meraih keberhasilan. Kami tahu itu semua ada di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba mau berhenti berbicara, tapi kiranya firman-Mu terus bergema di telinga kami, kemana kami pergi, di mana kami berada. Ajar kami untuk mengandalkan satu-satunya Engkau di dalam kehidupan kami sekalian. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan menyanyikan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Inilah respon kita pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kita siap dibentuk oleh Tuhan melalui setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Kita dimampukan untuk menghadapi segala tantangan dan pergumulan. Sementara kita nyanyikan pujian ini dalam suasana teduh, saya memberi kesempatan bagi saudara untuk berdoa, bersaat teduh. Mungkin saudara rindu untuk datang kepada Tuhan. Bersama-sama kita akan datang kepada Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu
jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sementara musik dimainkan dengan lembut, ada kesempatan bagi kita pagi ini untuk menyerahkan hidup kita. Pagi ini kita mau katakan, kita rindu untuk selalu dilengkapi, disempurnakan. Mungkin hidup kita, mungkin bejana kita saat ini tidak terlalu indah. Karena ada bagian-bagian dalam kehidupan kita yang mulai retak, yang mulai hancur. Tapi yakinlah, jika kita ada di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan terus memperbaiki, melengkapi dan menyempurnakannya, supaya kita menjadi bejana yang indah di hadapan Allah. Allah hanya ingin supaya kita berserah dan mengandalkan Dia, membiarkan Dia bekerja membentuk kehidupan kita. Mungkin ketika proses pembentukan itu kita berada dalam keadaan atau situasi yang tidak nyaman, tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Mungkin kita harus menghadapi kegagalan. Kita harus menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Tuhan mau supaya kita tetap kuat, tetap berserah dan mengandalkan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, kemudian saya akan berdoa. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tangan-Mu,
jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah kami bejana-bejana tanah liat di hadapan-Mu. Kami tahu kami sedang menghadapi dan menjalani proses yang Tuhan sedang buat. Dan dalam proses itu kadang-kadang kami harus menghadapi hal-hal yang mungkin tidak sesuai keinginan dan harapan kami. Kami harus menghadapi kegagalan, tangis, duka cita. Tapi biarlah kami terus percaya dan bersandar hanya kepada Tuhan. Engkau yang akan membentuk kami menjadi bejana yang indah sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau mendengar setiap seru doa umat-Mu pagi ini Tuhan. Baik saudara-saudara kami yang ada di dalam rumah Tuhan. Mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Engkau melihat dan mendengar apa yang mereka sedang sampaikan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan akan menguatkan. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan pertolongan. Kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia. Kadang-kadang kami tidak mampu Tuhan. Tapi terima kasih kalau kami boleh ada sampai saat ini. Itu karena anugerah Tuhan selalu dinyatakan bagi kami. Anugerah yang menguatkan, memampukan dan menyanggupkan kami. Terima kasih karena hamba-Mu dan Kolonel Madesa Dia Lempit telah menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat bagi umat-Mu pagi hari ini. Kembali kami diingatkan bagaimana kami harus menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan akan berkati hamba-Mu dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Tuhan akan berkati dalam tugas pekerjaan dan pelayanannya di kantor pusat. Tuhan kiranya akan menolong hamba-Mu. Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang datang secara khusus di hadapan Tuhan. Kau lebih mengetahui akan isi hati mereka. Tuhan hadir, Tuhan akan memberikan yang terbaik ketika mereka berserah dan mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Ini doa dan penyerahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Tuhan berkati kita sekalian pagi hari ini. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Sersan Merkorab. Sudah itu Letnan Kolonel Madesa Dia Lempit akan berdoa dan menyampaikan berkat bagi kita. Pengumuman Korps Sepekan Gereja Bala Keselamatan. Hari Kamis tanggal 26 Mei kita akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus bertempat di sini pukul 8 pagi dengan pembawa acara dan firman Tuhan Mayor Hani dan Dian Tuhumuri. Singernya Ibu Nora Tampai dan juga Nani Parjono, kemudian kolektan Ibu Sari dan kandidat Dewi. Kemudian
Jumat tanggal 27 Mei, jam 4 sore, ibadah persekutuan kaum wanita. Pemimpin acara dan firman Tuhan dibawakan Ibu Mayor Mardiana Handoko dan ayat mas dibawa ayat masnya hidup atau kehidupan. Kemudian pukul 7 malam dilanjutkan dengan ibadah gerakan pembawa suluh dengan pemimpin acara Saudari Putu Suryasi, nonton bareng. Kemudian hari Sabtu tanggal 28 Mei jam setengah 7 pagi, jam setengah 6 pagi, doa pagi. Ini akan dibawakan oleh Sekretaris PKW Ibu Susana Justina, dan sore harinya akan diadakan latihan musik oleh tim musik. Kemudian hari Minggu tanggal 29 Mei jam setengah 7 pagi, ibadah kesucian di PSTW. Pemimpin acara dan firman Tuhan dibawakan oleh Bapak dan Ibu Mayor Samuel Dambaru. Sementara jam 8 pagi, ibadah kesucian Korps 3. Pemimpin acara dan firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Mayor Ignatius dan Ibu Mardiana Handoko. Kemudian singer dibawakan oleh Irene Hermawanto dan Saudari diganti menjadi Ibu Aan Loka. Kemudian kolektans kandidat Shirley dan juga Saudara Firman. Kemudian multimedia Saudara Tony dan kawan-kawan. Kemudian tim tamboren Cinta, Maudi, Yolanda dan juga Kesia. Kemudian jam 10 pagi ada ibadah sekolah minggu. Pemimpin acaranya kandidat Dewi dan juga Nando. Firman Tuhannya ini ada Patar, Kris dan juga kandidat Zainal. Kemudian jam 10 pagi ibadah PKP dibawakan oleh saya sendiri, Bayu Sri Handoko. Dan catatan untuk tanggal 29 Mei ini, maka PKP pun akan mencari dana untuk persiapan kegiatan PKP dengan menjual sesuatu ya untuk minggu depan. Kemudian satu minggu keluarga yang akan kita doakan, yang pertama keluarga Mayor Jonggi Sibarani, kemudian yang kedua keluarga Kapten Jeffrey Ambitan, yang ketiga Letnan Immanuel Hia, kemudian Kapten Ria Masitorus, kemudian Ibu Mayor Betty Wijaya, kemudian Ibu Mayor Dorka Sahota, dan juga Ibu Letnan Kolonel Pujo Sumanto. Mereka yang berulang tahun seminggu ini tanggal 23 Mei besok Saudara Putra Kris Handoko, kemudian tanggal 28 Mayor Marlina Sibarani dan juga Saudari Eva Tindaon, kemudian tanggal 19-nya anak Hotman Bernard Sibarani. Demikian kegiatan Korps selama sepekan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih pengumuman yang sudah disampaikan. Hari ini yang berulang tahun adalah anak kita Igede Jared Wite atau Ikel ya, anak dari Bapak Ibu Kadek Daniar Wite. Kiranya Tuhan berkati, selamat berulang tahun, dan saya percaya berkat Tuhan akan terus dinyatakan. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Setelah saya menutup doa dengan doa, maka kita akan menyanyi pujian nomor 440, Berilah Berkat-Mu Allahu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Segala sesuatu yang telah terjadi dalam ibadah ini, kiranya nama-Mu saja dipuji dan dimuliakan dan diagungkan. Dan berkat Tuhan telah dicurahkan dalam kehidupan kami, melalui persekutuan kami pada pagi hari ini. Ada beberapa pokok doa di dalam jemaat-Mu yang ada di sini sepanjang minggu yang akan datang. Ada yang berulang tahun. Terima kasih untuk hari ulang tahun, untuk ketambahan usia,
Kami tahu kami manusia tidak mampu menambahkannya. Itu terjadi karena Tuhan. Kami bersyukur untuknya. Kembalikan berkat berlimpah dalam kehidupan kami sekalian. Bapa di surga, juga kegiatan-kegiatan lain. Dalam minggu ini kami akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memberi waktu yang baik. Hamba-hambamu yang melayani diurapi dan diberkati Tuhan. Kiranya persekutuan kami, di dalamnya kami dikuatkan, iman kami diteguhkan, untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Kau memberkati setiap rencana kerja yang ada di korupsi ini. Dari besok sampai hari Minggu yang akan datang, hamba-hamba Tuhan yang melayani diurapi dan diberkati Tuhan. Jadikan mereka berkat di tengah-tengah pelayanan umat-Mu. Mungkin ada jemaat kami yang sakit, dalam nama Yesus kami doakan. Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan mereka. Dan biarlah di hari-hari yang akan datang, mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami, beribadah dan memuji nama Tuhan. Terima kasih untuk yang mengambil bagian hari ini. Mayor Mardiana Handoko, juga tim musik, singer, kolektan, seluruh pelayan Tuhan yang mengambil bagian pagi ini diberkati oleh Tuhan. Kiranya apa yang mereka lakukan, nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebelum kami pulang, mari Tuhan kedangkan tangan-Mu dan curahkan berkat-Mu atas kehidupan kami sekalian. Berilah berkat-Mu. Berilah berkat-Mu, Allahku, dari Sion anugerah-Mu yang jadikan alam semesta, Roh, Anak, dan Bapa Rahman. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita. Dan berkati kita sekalian. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus